Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan review website toko camilan. Website sederhana, cuman fungsional ya, bisa menampilkan produk dagangan atau jualannya kita ya. Oke, websitenya seperti ini, namanya toko camilan. Nanti website ini ngambil database-nya, gambar-gambar ini di spreadsheet sebelah kanan ini. Ada hero-nya, ada produknya. Oke, kita lihat dulu tampilan websitenya seperti ini. Ini ada header ada logo, ada nama website, nama toko, lalu di bawahnya ada hero ada gambar slideshow gerak kanan kiri. Ini ada 3 gambar ya, otomatis bisa juga dipakai klik ini. Ini nanti bisa hero ini bisa ditampilin, misalnya ada yang mau nitip iklan ya, bisa. Jadi kita selain jualan produk, kita juga bisa ditempatin iklan misalnya sama sponsor apa gitu ya, nanti kita bisa ditempatin di sini. Oke, lalu di sini ada kolom pencarian, nyari produk misalnya kue. Ada ini kue cookies, kue yang misalnya itu, atau karena dia ini kategorinya, dia pencarian itu termasuk di kategori ini ya, kue ini, atau jadi ke tab kulit ini nggak ada ya. Kalau kita mencariin kue di kategori kulit nggak ada, karena adanya di kue ya, di keripik juga nggak ada. Nah, ini bisa mati. Emang di stop dulu kalau di semuanya. Jadi ini ada selain kolom pencarian ya, ada tab kategori. Orang misalnya kita mengkategoriin produk kita sebagai keripik, kue, atau kulit atau lainnya. Nanti kita praktekin caranya. Oke, ini sebelum ke katalog ini, kita langsung bawahnya ini adalah footer. Footer ini ada juga ada logo, ada nama toko, ada alamat dan nomor telepon. Terus ini ada link medsos, bisa di sini, ada di bagian footer. Ini dibikin sederhana karena kemarin ada order mintanya yang bikin websitenya sederhana, yang penting fungsional. Nah, yang bagian intinya ada di sini, di bagian katalog ini. Kalau kita ya, sebelum diklik detail, ini adalah menampilkan gambar produk, defaultnya, terus nama produk, harga produk, dan short atau deskripsi singkat untuk produk. Nah, kalau ini klik detail, nah ini kan menampilkan modal. Nah, kalau di istilah website itu namanya modal. Modal itu dia berisi ini video. Kalau diklik, dia akan menampilkan video. Jadi orang penjual itu bisa menampilkan video produknya seperti ini. Mungkin nanti bisa lebih bagus lagi bikin videonya. Ini sampel. Terus selain video, di slideshow ini kita ada gambarnya, gambar produknya. Kan bervarian ya, varian produknya bisa ditempatkan di sini. Oke, di dalam modal ini ada lagi nama produk biasa, terus harga, terus nanti ada short, deskripsi singkat. Terus nanti yang ini nih, intinya di varian ini. Nah, varian itu kan macam-macam, mungkin dari kemasan dan harga. Misalnya varian rasanya original, rasa original dikemas di 100 gram, harganya 15.000. Ada original yang dikemas di 250 gram, harganya 35. Nah, varian ini juga berhubungan dengan stok di database kita. Kalau kita klik order yang ini, order original 100 gram, itu stoknya di produk kita ada 20. Kalau yang original ini stoknya ada 100, masih ada 100. Oke. Kalau yang balado, rasa balado misalnya kemasan 100 gram, kita punya stok 15. Jadi ini stoknya ada 3. Nah, karena stoknya sudah ketahuan, saat kita mesen, misalnya ini mau mesen 4 misalnya,
Ini nggak bisa, maksimal 3 karena dia otomatis dikunci, karena stoknya cuma 3, pesan 4 nggak bisa kan ya. Kalau ini bisa nih 15 pesan 16 misalnya kan, 11 16 nggak bisa juga karena paling mentok ada di 15 stoknya. Ini 100 mungkin bisa pesan 150, nggak bisa karena mentoknya di 100 ya. Dengan varian ini kita bisa memberikan info produk kita gitu kan. Nah, setelah kita ngeklik ini quantity yang kita mau beli, nanti bisa lanjut ke beli sekarang. Beli sekarang ini diarahkan ke WhatsApp ya. Oke, maka siapa yang pesan dia akan melanjutkan ke WhatsApp penjual. Halo admin, saya mau pesan produk keripik singkong varian original ori ukuran 100 gram, quantity 20, totalnya jadinya 30.000. Oke. Nah, yang lebih seru lagi ada untuk produk, karena ini website dikhususin untuk produk UMKM ya. Jadi website instan, tidak perlu menggunakan domain server bayar, ini gratisan. Nah, ini kita menggunakan Google Sheet biasa seperti biasa. Lalu ini database-nya, data gambar produk yang lainnya ada di dalam spreadsheet sini. Dan ini juga gratis. Jadi spreadsheet sebagai dashboard admin kita yang untuk merubah-rubah tampilan produk kita. Kalau tampilan sih di HTML cuman untuk merubah data update produk terbaru misalnya kan. Nah, oke, lanjutnya kita mulai bagaimana cara update di website, misalnya nama toko, logo, dia menggunakan spreadsheet. Sebenarnya simpel aja, tinggal ganti aja ini nama-namanya ya. Seperti ini kan logo, dia di kolom info ini masuknya di bagian header dan footer yang berubah nantinya. Nah, kalau misalnya kita ganti logo kita, nah ini logo ini kita ngambil ID dari gambar yang kita punya di Google Drive. Nah, sekarang saya contoh, ini kan gambarnya keripik pisang nih. Kita ngambil contoh logo apa nih, ini ya. Misalnya ini aja lah, logo jajanan ini. Kita klik ke bintang 3 ini, klik terus bagikan, kita salin link, kita taruh di sini sementara, kontrol paste. Nah, ini kan masuk semua. Jangan lupa ininya dimatiin aja nih, apa linknya. Nah, ini linknya dimatiin nggak apa-apa. Nah, terus nanti yang kita ambil adalah di bagian D ini. Ntar saya gedein dulu nih, bagaimana gedenya. Nah, ini di bagian D ini, di bagian link ini kita ambil linknya itu yang D. Jadi dari D strip ini sampai ke depan, dari strip D ini sampai ke depan, dari sini. Nah, ini dihapus saja, dihapus. Nah, ini D nya kurang, dihapus nih. Nah, sampai angka 1 ini, lalu belakangnya di view sini sampai ke belakang ini dihapus. Nah, kita udah punya, dapat ID nya. Oke, kita kecilin dulu lagi. Nah, yakinin gimana bahwa ini berubah, kita lihat ke websitenya. Nah, ini websitenya masih gambar banana atau gambar pisang. Kalau kita refresh sekarang, nah, ini gambarnya sudah berubah, yang di bawah juga berubah, yang di footer juga berubah ya. Oke, itu ganti logo. Terus ini nama toko, nama sama seperti pasti udah tahu, ini tinggal ganti buat nama, ini nama camilan, toko camilan, kasihku aja, camilanku ya. Terus alamat, misalnya ini di Malang, jadi di mana,
layar misalnya, simpel aja ya. Nanti ini nomor handphone tertera di sini dan tempat memesan ya. Terus ini ada link Instagram. Nah, Instagramnya bisa kita taruh link kita di sini. Nah, Instagram ini nanti adanya di bagian footer ini. Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Untuk bagian header dan footer udah kita rubah. Sekarang kita merubah di bagian ini, hero itu ada di sheet hero ini ya, sheet hero. Nah, ini ada tulisan selamat datang di toko camilanku misalnya. Kita ganti aja camilanku, simpel aja ya. Yang sama seperti yang deskripsi juga, isinya kan ini cemilan enaknya gurih nagih. Nah, ini dia di sini deskripsi bawahnya, di bagian bawahnya ini. Terus untuk image itu adalah gambar yang di belakang ini. Nah, ini tinggal ganti sama seperti ganti logo yang di depan tadi. Kita hanya ngambil ID-nya aja. Oke, selanjutnya kita ke bagian produk. Oke, kita lanjut ke bagian katalog produk. Nah, ini ada bagian katalog produk yang kita ambil datanya dari sini. Nah, saat kita klik detail, ini kan ada tampilan video ini kita ambil dari kolom video ini. Terus ini lanjut ada bagian gambar ini kita ambil dari image 1, image 2 dan image 3 ini. Nah, ini image 3. Oke, jadi dari gambar ini nanti kita ambil ID-nya yang kita ambil untuk ditempatin di website kita ini. Sama pengambilan ID sama di gambar-gambar ini, di foto ini kita ambil dari linknya tadi ya. Oke, setelah bagian foto, slideshow dan video ini, di bagian modal ini, bagian modal seharusnya namanya ada nama produk, ada harga dan deskripsi singkat. Nah, yang paling penting ini ada dia punya varian. Nah, seperti varian original 100 gram harganya 15.000. Dia adanya di sini. Varian ini ada di bagian kolom varian. Nanti ada sel original, size-nya 100 gram, harganya 15.000, stoknya 20. Stoknya di bawah sini. Original 250 gram seperti sama, ini original 250 gram, harganya dan stoknya ada juga 100 di sini. Jika stoknya dibikin 0, refresh ya. Oke, kita refresh. Oke, setelah di refresh kita lihat update stok kita di sini. Nah, ini jadi 0. Karena status update ini stoknya 0, maka di sini tidak bisa diklik karena emang kosong kan. Oke. Jadi koneksi antara database di spreadsheet dan website itu sudah nyambung. Oke, udah sama ya. Nah, sekarang saya mau praktekin. Oke, ini produk baru nih namanya. Kita coba pakai P3. Kita ngambil aja dulu yang ada ini. Kita pakai copy aja. Copy, taruh di bawah. Kita paste. Kalau ini udah ada P3. Sebenarnya nggak harus P3 kayak gini ya. Apapun nggak apa-apa. Misalnya nih B1, B4 lah ya. B4 nggak masalah. Karena kan yang penting ID-nya sama. Kita tarik ke bawah. Atau misalnya dari inisial nama produk, misalnya kan ini banana roll. Ya, banana roll. Kita tarik ke bawah. Coba kita kasih banana roll varian 1 misalnya.
lalu tarik kedua, ya ada 3 ya banana roll ya. Terus ini kita kasih di bagian apa, kita kasih kategori. Nah ini kan kategorinya cuman ada berapa nih, 1, 2, 3. Kita kasih kategori baru, misalnya cemilan. Ya terserah ya, bagian tergantung produknya. Nih tarik bawah. Ini kita kasih rasakan buat rasa pisang beneran. Kalau bohongan kayak apa ya, nggak tahu deh. Oke, ini bisa dirubah-rubah juga kan, ini tergantung kita. Ini kan banana roll, ini ya, banana roll. Kita kasih ini banana roll 1 ya. Cuman cara menambahkan produk ya di web ya. Oke, banana roll original ya. Nah, terus original berarti ini banana rollnya tipenya hitam manis, apa, karamel ya, terserah. Oke, nah, jadi dia punya ada 2 banananya, ada dengan B4 oke. Original dan karamel. Harga biasa aja. Oke. Sekarang kita ambil gambarnya. Untuk image 1 kita ambil ini. Ini banana roll yang ini kita ambil. Semua sama aja, seharusnya beda gambar nih. Gambarnya kayak sama ya. Coba contohin aja yang bawah ini ya, pasti. Nah, kita ambil lagi yang dari D ini. D, setelah D ada slash sebelum 1. Pakai yang manual dulu biar tahu apa prinsipnya yang mau diambil yang mana. Bisa aja sih bikin converter buat kayak gini, nggak perlu satu-satu ngeklik gini. Bisa dibikinin, jadi kita tinggal copy paste di converter ini. Nih lanjut, ini gambar nomor 2 roll sama control paste nih. Ini delete. Kita ambil. Oke, ini kita ambil ID nya juga lagi, di depannya 1. Oke, ini kan kita ada 2 gambar, langsung ke bagian video ini. Videonya yang ini ya, ini movie ini sama. Kita ambil linknya, bagikan, disalin link. Ini di control paste sama, dihilangkan lagi yang tidak perlu, cukup ID nya aja. Ini juga sebenarnya bisa pakai rumus, juga bisa di spreadsheet, cuman kita ngambil bagian yang ini aja. Cuman nih kita praktekkan yang cara manual. Oke, produknya udah ditambah, cemilan baru, kategori cemilan ya, beneran pisang beneran 1, 2, 3. Stoknya misalnya ya, stoknya nggak apa-apa segini ya, 52, tinggal 1 karena mungkin karena terlalu rame kan. Oke, lebih aman ini di refresh. Jadi biar tampilan di webnya juga udah oke. Nah, ini di webnya, ini baru 3 produk ini, dan tabnya kategorinya ada 3 ini.
kita tambah ada produk keempat dengan kategori baru camilan. Ini tinggal di udah masuk ya, banana. Dan kalau di website itu dia akan mengurut abjad alfabet B, K, E, U ya, kan berarti di alfabet. Kalau misalnya ini Z ya, berarti di bawah belakang. Nah, kita lihat ininya, detailnya. Original masuk, stoknya 32 sama. Nah, videonya juga ini bisa. Terus original yang 500 gram ya. Terus 52 stoknya, ini lihat stoknya 52 sama, dan ini juga 52, yang di sesuai ya, stoknya 15. Ini juga yang paling belakang stoknya 15. Tetap ya seperti itu, simple. Itu kalau ada produk baru kita bisa tambahin, produk update terbaru kita mau nambahin, kita tinggal tambahin, dan kita akan mempunyai website katalog toko sendiri. Kembali lagi, ini websitenya gratis, domain selamanya, selama emailnya aktif ya, ini pakai Google Sheet, google.com, dan Spreadsheet sebagai database-nya. Website ini adalah alternatif buat teman-teman UMKM yang ingin memiliki website atau katalog online, cuman masih minim budget. Ini salah satu cara yang bisa dipergunakan. Sekian dulu review websitenya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu kembali.